Zombie Apocalypse. Oke guys, welcome back to my channel Raka Anggara nih guys. Nah oke guys, jadi pada kesempatan di video kali ini guys ya, gue akan coba sharing lah guys ya, sharing terhadap kalian semua mengenai cara mengatasi pada saat kalian melakukan live streaming itu seringkali berhenti dengan sendirinya ataupun close dengan sendirinya gitu guys ya. Jadi biasanya itu kalian itu kan, jadi misalkan kalian lagi live streaming nih, entah di platform YouTube ataupun misalkan Facebook, itu seringkali menghadapi masalah seperti live streamingnya berhenti sendiri gitu guys ya. Nah jadi untuk caranya itu sebetulnya permasalahannya juga bisa dari device yang kalian gunakan. Tapi di sini gue akan memberikan tips dan trik simpelnya ataupun dasarnya agar live streaming kalian itu tidak mengalami close dengan sendirinya gitu guys ya, ataupun dalam arti berhenti dengan sendirinya. Nah guys, sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe, like video ini, serta bantu share video ini ke sosial media kalian semua nih guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke video tutorialnya nih guys. Nah oke guys, jadi caranya itu sebetulnya sangat mudah sekali. Contoh semisal di sini kalian melakukan live streaming itu melalui aplikasi apa? Misalkan kalian menggunakan aplikasi pihak 3, aplikasi live streamingnya gitu guys ya. Semacam misalkan Kamera V-Live, Omelet Arcade, Streamlabs dan yang lainnya. Jadi biasakan ataupun kalian misalkan menggunakan aplikasi YouTube langsung. Di sini pada saat kalian sebelum melakukan live streaming, biasakan hapus yang namanya file cache-nya dulu guys, ataupun file sampah ya. Dengan cara kalian pilih ke bagian menu setelan, kalian pilih di bagian menu aplikasi, lalu kalian pilih nih aplikasi live streaming yang kalian ingin gunakan nanti. Lalu kalian di sini pilih hapus data, tapi kalian jangan hapus data, hapus bersihkan cache-nya aja ataupun bersihkan file sampah aja guys. Nah karena file sampah ini yang sangat berpengaruh terhadap aplikasi tersebut pada saat kalian live streaming. Jadi performa handphone kita menggunakan aplikasi itu pun tetap terjaga gitu guys. Nah terus tidak hanya sampai di situ. Biasanya sebelum kita melakukan live streaming, kita akan membuat project live streamingnya terlebih dahulu. Semacam kalian setting di bagian judul, deskripsi, resolusi, dan mungkin yang lainnya. Nah apabila di sini gue contohkan menggunakan aplikasi YouTube langsung. Di sini gue contohkan langsung live streaming ya. Oke, semisal di sini gue udah isi nih ya, semisal. Nah judulnya juga semisal nggak tuh? Di sini gue pilih free fight aja. Lalu sini sebentar gue setting terlebih dahulu satu persatu. Nah oke. Jadi misalkan kalian sudah setting di bagian resolusi dan semuanya ya di project live streaming kalian sebelum kalian melakukan live streaming. Nah di sini kalian mulailah terlebih dahulu live streamingnya. Jadi start aja terlebih dahulu live streaming kalian guys, menggunakan aplikasi apa yang kalian gunakan. Nah apabila kalian sudah mulai start live streaming, kalian kan otomatis home dong, close home dari aplikasi live streamingnya ya. Nah saran gua, si aplikasi live streaming yang kalian gunakan itu kalian lock guys, ataupun kalian gembok. Tujuannya apa sih kalian gembok? Tujuannya ke satu, biar aplikasi itu tetap berjalan di latar belakang tanpa mengalami permasalahan seperti low koneksi. Itu kan biasa kalau low koneksi itu adalah hal-hal dasar yang mengakibatkan live streaming kita berhenti dengan sendirinya guys. Dan juga terkadang device yang kita gunakan, misalkan maaf masih RAM 1 RAM 2, itu device-nya kan masih minim seperti itu, dipaksakan live streaming yang membutuhkan koneksi internet hingga beberapa gigabyte gitu. Misalnya kalian menggunakan wifi ataupun koneksi data seluler, itu lebih parah gitu guys ya. Itu kalau data seluler itu kan buat handphone semakin lebih cepat panas, artinya itu semakin buat performa handphone kita itu lebih cepat juga menurun gitu guys. Lalu tidak hanya pada saat kalian sudah lock aplikasi live streamingnya, terkadang kalian juga harus memperhatikan koneksi internet yang kalian gunakan. Apabila koneksi internet kalian low, itu seringkali biasanya pada resolusi yang kita gunakan itu semakin menjadi lebih lemah gitu guys ya, ataupun semakin burik lah, katakanlah burik lah kasarnya ya, semakin burik. Dan itu juga seringkali terjadi membuat koneksi internet kita yang semakin low itu membuat internet ataupun live streaming kita itu menjadi berhenti dengan sendirinya guys, close dengan sendirinya. Jadi mungkin dasar-dasarnya seperti itu ya. Kalian yang pertama itu biasakan hapus file sampah ataupun file cache. Lalu yang kedua, kalian pastikan pada saat kalian sudah mulai start live streaming, kalian juga harus yang namanya itu ngelock aplikasi live streaming yang kalian gunakan.
Lalu yang ketiga juga, kalian pastikan yang namanya koneksi internet kalian yang kalian gunakan pada saat kalian live streaming itu harus jauh lebih stabil. Karena memang live streaming itu kan membutuhkan koneksi internet yang cukup besar gitu ya, cukup tinggi gitu guys ya Mbps-nya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Dan gue bisa pastikan live streaming kalian akan jauh lebih lancar tanpa mengalami masalah berhenti sendiri ataupun close dengan sendiri menggunakan cara yang sudah gue share di video kali ini guys ya. Nah oke guys, jadi untuk cara mengatasi pada saat kalian live streaming itu seringkali mendapati masalah close dengan sendirinya, berhenti dengan sendirinya, kurang lebih seperti yang gue bagikan di video kali ini guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nih kalian request video apa lagi yang harus gue buat di konten video berikutnya. Kalian jangan juga lupa nih ya untuk subscribe channel gue Raka Anggara, like video ini serta bantu share nih guys ya video ini ke sosial media kalian semua. Oke guys, mungkin gue sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Gue Raka Anggara pamit undur diri. Bye bye. Zombie apocalypse.